Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Oke. SG bagus. Wah, mantap, udah semangat. Sebelum kita memulai ibadah Sabtu ceria, Kakak undang untuk bangkit berdiri. Udah bangkit berdiri? Udah kayaknya kalian nih. Sekarang kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutin kalian nih berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan. Yang Engkau berikan. Sebentar kami mau memulai ibadah Sabtu ceria. Tuhan berkati ibadah hari ini hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Kita memuji Tuhan ya adik-adik. Pastikan adik-adik semangat dan antusias. Siap adik-adik? Siap Kak Leni. Siap. Ikutin gerakan Kak Leni dan Kanita. Oke deh. Yuk tepuk tangan dulu ya adik-adik. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihatin wajahnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dari awal ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihatin wajahnya. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. 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 Lihatin wajahnya yuk. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu yang kedua. Tapi yang lagu kedua ini berbau-bau ini Kak, pakai gerakan yang pakai apa tuh? Ada Huruf-huruf gitu, Kak? Gitu. Oh, huruf apa aja emang kalian Ada huruf K, Oh, huruf K. A, A. S, I, I-nya
berdiri tegap gitu ya Kak? Betul. Ha. Udah ingat adik-adik? Udah kayaknya Kak Ledi. Udah dong. Yuk kita mulai aja ya adik-adik. Oke. Soalnya adik-adik di rumah pinter-pinter Kak. Betul. Udah tahu huruf kan? Betul. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih Dari awal ya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ntar dulu Kanita. Kenapa adik-adik kalau ada sayang kepada teman, adik-adik boleh peluk mamanya atau peluk papanya, atau kalau ada temennya lagi ibadah bareng, boleh dipeluk. temen-temennya gini. Tapi kayak gini, sayang kepada teman gitu. Oke adik-adik siap? Siap Kak Ledi. Siap, kita dari awal ya. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih Kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, kasih, kasih 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 itu sabar. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Wah, ternyata kasih itu sabar, nggak boleh marah ya Kak Ledi. Betul Kanita. Karena kalau lagi marah mukanya serem. Iya jelek adik-adik kalau lagi marah. Aduh, berarti kasih itu harus sabar. Terus Sabar. ternyata kasih itu juga nggak boleh iri loh Kak. Wah nggak boleh, berarti kalau temennya atau kakaknya punya sesuatu kita nggak boleh iri ya. Iya, seperti pujian yang kita mau nyanyikan. Wow. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini ya adik-adik. Kasih itu memaafkan, gak pernah simpan dendam loh. Sama-sama tepuk tangan yuk. Sama-sama yuk kita nyanyikan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu Dari awal ya, yuk. Kasih itu memaafkan. kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Adik-adik kita mau bikin kasih, boleh tunjukin jarinya kayak begini kasihnya. Terus kalau ada kata-kata segenap hatimu, boleh bikinnya begini. Kalau ada yang teman, besar. iya love-nya besar, karena segenap hati. Kalau adik-adik sendiri nggak usah khawatir, boleh bikin begini. Nah, bisa ya? Bisa dong Kanta. Yuk kita angkat pujian kasih itu memaafkan. Kasih itu
tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap. Bisa ya dari awal yuk. Kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu, sekali lagi ayo, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatimu, segenap hatimu. Sekali lagi ya, segenap hatimu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik kalau yang di rumahnya ada papa mama atau saudarinya, boleh peluk sambil bilang, aku mengasihi papa, aku mengasihi mama, mengasihi adik, mengasihi kakaknya. Adik-adik boleh duduk. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kalau adik-adik lagi ibadah online, lagi sungguh-sungguh, yuk kita mau pejamkan mata kita. Kita mau merasakan Tuhan hadir di rumah adik-adik. Tuhan hadir sekarang dan Tuhan sedang melihat. Apakah adik-adik juga sungguh-sungguh sekalipun beribadahnya lagi di rumah aja? Yuk kita pejamkan mata kita. Kita mau ambil sikap berdoa, melipat tangan kita, merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mau katakan, ajari kami Tuhan, kasih seperti kasih Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, ajarilah kami
Gimana kabarnya hari ini? Pasti seru, pasti sehat-sehat semua kan? Tadi udah seru banget memuji Tuhan. Ada yang lompat-lompat, ada yang tepuk tangan. Wah pasti ya, capek gak hari? Nah kalau capek boleh minum dulu, boleh keringetnya dulu ya. Kalau sudah, kita duduk lagi, kita mau dengerin firman Tuhan yang pasti ya seru banget. Ya, dengarkan baik-baik ya. Nah kakak hari ini mau bercerita tentang anaknya Bapak Adam dan Ibu Hawa. Siapa tuh kira-kira? Ya, Kain dan Habel. Ya, Kain ini anak pertama dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Yang kedua namanya Habel. Ya. Nah, Bapak Kain ini seorang pengembala ya. Maksudnya seorang petani ya. Bapak Habel yang pengembala. Ya, maaf ya kakak salah. Yang petani ini Bapak Kain. Nah, Bapak Kain ini dia mengolah ladangnya ya, dia bisa menghasilkan, ladangnya ini bisa menghasilkan buah-buahan, gandum segala macam petani ya. Kalau Bapak Habel seorang pengembala domba, kambing domba. Nah, suatu hari tibalah mereka harus mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan adik-adik ya. Karena Bapak Kain ini seorang petani ya, jadi dia mempersembahkan hasil buah-buahannya kepada Tuhan. Namun Bapak Habel mempersembahkan anak kambing domba sulung yang terbaik buat Tuhan. Ya, waktu mereka sama-sama mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan, Tuhan mengindahkan, Tuhan menerima, Tuhan memandang, Tuhan senang sama korban persembahannya Bapak Habel ini. Ya, kenapa sih Bapak Habel yang lebih diterima Tuhan persembahannya? Karena Bapak Habel ini lebih menuruti apa yang Tuhan mau ya, dia taat sama perintah Tuhan, dia mempersembahkan yang terbaik yang dia punya dari kambing domba yang terbaik yang dia punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak seperti Bapak Kain. Bapak Kain memang mempersembahkan korban juga berupa buah-buahan yang ia panen ya, tapi dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak mempersembahkan apa yang Tuhan mau, tapi dia cuma mempersembahkan apa yang dari dirinya sendiri yang ia mau persembahkan, bukan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan tidak senang kepada persembahannya Bapak Kain. Lalu dengan begitu Bapak Kain menjadi marah, kesal. Kok persembahan adik saya yang diterima, saya tidak diterima? Tuhan sudah mengingatkan. Waktu Bapak Kain marah, kesal, geram, Tuhan sudah mengingatkan. Kalau hati-hati ya, dosa sudah mengintip, dosa sudah mau merasuki Bapak Kain ya. Habis itu karena Kain tidak mendengar, Kain tidak dengar-dengaran, dia tetap kesel. Akhirnya dia membuat suatu rencana jahat. Rencana jahat untuk Bapak Habel. Akhirnya dia mengajak adiknya Habel pergi ke padang. Ayo kita ke padang. Waktu sampai di padang, karena dia makin kesal, akhirnya dia memukul Habel. Dia membunuh Habel di padang. Bapak Kain membunuh Habel. Akhirnya Habel meninggal. Ya. Lalu Tuhan bertanya, di mana Habel, Kain? Dia menjawab, tidak tahu Tuhan. Ya. Tidak tahu, aku tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang Kain perbuat. Karena dia sudah membunuh Habel adiknya. Akhirnya Tuhan menghukum Kain. Dia tidak diberkati lagi dalam pekerjaannya sebagai petani. Dia jadi seorang pengembara. Namun Tuhan tetap melindungi Bapak Kain sebagai seorang pengembara. Nah, yang mau kakak ajarkan hari ini, kita mau persembahkan apa yang terbaik buat Tuhan. Apa sih kak yang harus kita persembahkan? Uang persembahan kah? Gak juga tentang uang persembahan. Dari diri kita, waktu kita disuruh mama, waktu kita disuruh papa, waktu kita diminta tolong sama kakak, sama adik, kita harus dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, jangan cuma asal-asalan, jangan sambil ngeluh-ngeluh, ya, jangan sambil juga ngedumel ya, apa sih ini kakak, apa sih ini mama gitu. Tapi kita kasih yang terbaik yang bisa kita berikan. Ya, siapa yang mau kasih yang terbaik yang kita punya? Ya, angkat tangan bareng-bareng kakak. 1, 2, 3, angkat tangan. Oke, nah banyak nih angkat tangan kakak lihat. Jadi hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat papa, buat mama, buat semua orang seperti untuk nama Tuhan. Oke, sekarang kakak mau ayat Alkitab yang harus dihafalkan minggu depan. Ya, ikutin kakak. Mazmur
27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Oke, sudah hafal ya? Nanti boleh diulang videonya kalau belum ingat ya. Di video YouTube-nya diulang lagi buat dihafalkan kembali minggu depan. Oke, kita mau berdoa, sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Ikutin Kakak Habel berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Kami mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami nggak mau sungut-sungut, tapi kami mau dengan senang hati melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you Jesus, I love you. Yang sama-sama mau memberi yang terbaik dengan kakak katakan, amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, sekarang Kak Leni dan Kak Anita mau bawain pengumuman. Apa aja tuh Kak Leni? Yang pertama, Sabtu depan kita ada ibadah Sabtu ceria jam 4 sore. Di mana Kak? Dilakukannya 2 kali Kak Anita. 2 kali? Iya, ada yang onsite dan ada yang online. Kalau yang onsite di Blok G nomor 7A di Ruko Kita Tercinta. Yeay. Kalau yang online itu di YouTube GBI Kabar Kabar Baik. Kayak sekarang ya Kak Leni ya. Betul. Jadi buat adik-adik kalau yang belum bisa onsite, adik-adik nggak usah sedih karena ibadahnya dilakukan secara online juga. Iya, jadi sekalipun di rumah bisa tetap ibadah. Betul, bisa sama-sama untuk memuji Tuhan. Yang kedua, kita ada ibadah Kesi adik-adik hari Minggu jam 9 pagi. Di sini juga Kak Leni G7A. Bukan. Oh, bukan. Di Blok G nomor 19. Oke Kak Leni. Nah, adik-adik kalau mamanya mau ibadah di Blok G nomor 7A, adik-adiknya ibadah Kesi di Blok G nomor 19. Oke adik-adik? Oke Kak Leni. Oke, pengumumannya udah itu aja adik-adik. Pastikan adik-adik bawa temen yang banyak biar ibadah Sabtu cerianya lebih seru lagi. Setuju. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Yuk ikutin Kak Anita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa beribadah bersama. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Dan juga keluarga kami, dan semua teman-teman Sabtu ceria. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.